Tapi saya mulai. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Pak. Sore, Baiklah, Pak. pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan praktik coaching tentang menggunakan alur tirta. Ya, Ibu jadi di sini Ibu Hasni sebagai coach dan Ibu Roswati sebagai coach ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada kedua Ibu Hasniati dan Ibu Roswati untuk melakukan praktik coaching. Kepada Ibu disilakan. Siap. Assalamualaikum Bu Hasni. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Cuma saya ini lagi ada sedikit masalah Ibu. Kira-kira masalah apa ya, Bu? Boleh diceritakan, Ibu? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya kan sering datang terlambat ke sekolah. Dan saat mengajar pun saya pernah tertidur. Mungkin ada anak-anak saya di kelas yang melaporkan saya ke kepala sekolah. Sehingga akhirnya saya mendapatkan peringatan keras dari kepala sekolah. Dan saya merasa bagaimana gitu Bu di sekolah. Bahkan saya merasa tidak enak dan agak kurang nyaman gitu di sekolah. Apa yang menyebabkan Ibu terlambat ke sekolah dan apa juga yang menyebabkan sehingga Ibu tertidur pada saat mengajar di kelas, Ibu? Begini Ibu, Ibu kan tahu bahwa anak saya sakit dan suami juga sibuk. Jadi sekarang ini saya banyak begadang setiap malam. Bahkan saya kadang tidur pada jam 4 dini hari. Sehingga saya agak terlambat pergi ke sekolah mengajar. Bahkan sedang mengajar pun perasaan saya kurang nyaman karena kurang tidur. Sehingga pembawaan saya di kelas suka marah. Dan kalau melihat siswa lagi bercanda dengan temannya, dapat mengundang emosi saya, Ibu. Oh iya, baik Bu. Jadi saya turut prihatin mendengar permasalahan seperti yang Ibu alami. Tapi sebenarnya Ibu, ini masalah bukan cuma Ibu yang merasakan sendiri. Banyak juga teman-teman yang lain yang pernah merasakan hal yang seperti ini. Eh, karena Ibu datang ke saya, maka kita sama-sama ngobrol untuk mencari bagaimana solusinya. Kita sama-sama fokus ya, Bu. Coba kita mengingat-ingat bagaimana tujuan awal kita menjadi seorang guru dan bagaimana filosofi tentang Bapak Ki Hajar Dewantara tentang di situ eh, yang mana dia bangun apalagi Tuturi Handayani. Ya, Ibu. Sebetulnya saya menjadi guru itu karena saya senang dengan dunia anak-anak memang, Ibu. Sehingga saya belajar dengan serius, masuk di keguruan dan saya jalani dengan serius sehingga akhirnya saya menjadi guru. Dan karena memang saya suka dengan anak-anak, Ibu. Awal kita kan menjadi guru itu adalah ingin mencetak generasi yang unggul. Nah, kira-kira langkah awal apa yang Ibu akan lakukan pada permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Mungkin saya di rumah akan berkomunikasi dengan suami saya agar membagi peran dan tugas di rumah sehingga anak bisa terjaga dan bisa juga istirahat. Membagi waktu dengan baik dengan suami sehingga saya bisa istirahat cukup dan suami juga bisa istirahat cukup
sehingga datang ke sekolah lebih awal dan mengajar lebih semangat. Bagus sekali Bu. Jadi saya rasa itu ide yang bagus ya dan Ibu harus tetap action ya. Jadi Ibu sisa mengatur solusi tersebut dan mengutamakan prioritas yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan? Semuanya kan akan tertata secara bagaimana prioritas yang mana yang harus didahulukan. Alhamdulillah ya. Kira-kira Ibu Ros ini punya rencana kapan mau dimulai, Bu? Secepatnya Ibu, saya usahakan sebentar supaya besok saya jangan sampai terlambat ke sekolah lagi. Jadi di rumah membagi pekerjaan prioritas, pekerjaannya lebih utama, itu yang saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian berkomunikasi dengan suami tentang membagi tugas, menjaga anak, sehingga saya istirahatnya jam berapa dan suami istirahatnya jam berapa. Sehingga dengan begitu suami bisa istirahat dan saya bisa istirahat. Dan saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Amin. Semoga ya, Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi di sini kita sudah menemukan solusinya dan mudah-mudahan kita sama-sama menjadi guru yang lebih baik lagi dari sekarang dan selanjutnya untuk menjadi guru di masa yang akan datang. Ya, supaya lebih baik lagi. Tetap semangat ya, Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Bu. Selesai. Jadi baiklah Ibu, pada praktik yang kedua ini kita akan tukar peran lagi. Untuk kali ini Ibu Roswati sebagai coach dan Ibu Hasniati sebagai coachee. Jadi baiklah Ibu, kita akan praktekkan coaching dengan menggunakan alur tirta. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum Bu Ros, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Ibu Hasni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, tapi sedikit ada gangguan ini Bu Ros. Apakah saya bisa minta waktunya Bu Ros? Tentu saja Bu. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi waktu dengan saya? Tentu saja Bu Hasni. Memangnya setelah berbincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Ros, yang sedang saya hadapi saat ini. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja boleh. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Ini Bu, permasalahannya ini terjadi di dalam kelas Bu, terhadap siswa-siswa saya. Masalahnya siswa dalam kelas ya Bu. Kalau boleh tahu masalahnya seperti apa ya Bu? Ini Bu, di dalam kelas saya itu kan terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam hal memahami pelajaran yang saya sampaikan.
Begitu ya Bu, kalau boleh tahu kira-kira apa penyebab dan dari beberapa siswa yang Ibu yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Iya Bu, sepertinya ini ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga anak tersebut mengalami kesulitan. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan siswa Ibu mengalami kesulitan ya Bu? Sudah saya pertanyakan Bu pada anak-anak tersebut dan anak itu menjawab bahwa ada yang belum sarapan dari rumah dan ada juga yang mengatakan kalau mereka memang memiliki pemahaman yang lambat, Ibu. Oh, jadi ada yang tidak sarapan, ada juga yang memang daya serapnya yang lambat. Jadi sebenarnya Ibu, seberapa besar harapan Ibu pada siswa dalam menerima pelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu Bu, setidaknya anak-anak di dalam kelas setelah saya memberikan pembelajaran itu, siswa tersebut paham dan bisa menjawab pertanyaan saya dan tetap fokus. Nah, itu hanya seperti dia ada yang melamu, ada yang menggeleng-geleng kalau ditanya. Oh, jadi harapan Ibu paling tidak bisa memberikan respon yang baik dan respon positif terhadap pelajaran yang Ibu berikan. Setelah Ibu Hasni mengetahui penyebab permasalahan siswa Ibu di kelas, maka bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Eh, ya Bu, yang terpikir oleh saya di sini ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Jadi yang pertama, bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah, dan sekaligus juga saya akan menginformasikan kepada orang tuanya agar orang tua tersebut memberikan sarapan kepada anaknya setiap pagi sehingga siswa itu mampu menerima pembelajaran pelajaran di dalam kelas tanpa ada lagi gangguan karena tidak sarapan. Kemudian yang kedua, untuk anak yang memang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-temannya yang lain, seperti eh, latihan menjawab soal. Itu rencana yang sangat bagus menurut saya Ibu Hasni. Yang pertama, Ibu Hasni menginginkan pada siswa tentang yang pertama Ibu Hasni mengingatkan pada siswa tentang pentingnya sarapan supaya bisa fokus. Yang kedua, Ibu Hasni kemudian untuk siswa yang agak lemah, Ibu Hasni akan memberikan bimbingan lebih. Menurut Ibu bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Seperti bimbingan yang tadi Bu ya, saya sudah katakan tadi bahwa saya akan memberikan latihan-latihan berupa soal tentang pemahamannya. Setelah apa yang dipelajari, saya berikan latihan itu sehingga bisa lebih baik lagi, begitu Bu. Jadi Ibu tetap memberikan bimbingan terus-menerus ya Bu kepada siswa yang memiliki pengetahuan yang lambat ya Bu. Iya Bu, saya akan bimbing terus-menerus sampai selesai, sampai anak itu bisa memahami pelajaran yang setelah saya berikan. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan atau melaksanakan bimbingan tersebut Ibu? Tentunya ya secepatnya Ibu, yang jelasnya yang tidak mengganggu ke teman-teman yang lain. Jadi biasanya saya memberikan itu pada saat sesudah jam pulang sekolah atau sesudah pembelajaran berlangsung. Bagus itu Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana menyelesaikan masalah yang akan Ibu terapkan nanti? Tentunya Ibu, saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten sampai memang
terlihat ada perubahan yang terjadi dalam diri siswa-siswa saya, Bu. Baik Bu ya. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Dalam hal ini tentunya yang membantu saya itu Ibu adalah peran kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan orang tua siswa tersebut. Baik itu saya menginformasikan secara langsung untuk membantu saya memberikan sedikit keringanan supaya dia membimbing anaknya di rumah. Berarti saling berkolaborasi ya Bu. Untuk mendapatkan Iya, hasil Bu. yang lebih baik, itu lebih baik berkolaborasi. Baik Bu ya, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dan tetap menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Bagus sekali rencana Ibu Hasni. Berarti untuk kedepannya agar siswa dapat lebih fokus dan memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, maka Ibu harus terus-menerus menjalin komunikasi baik pada orang tua wali. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih pada siswa yang membutuhkan. Begitu ya Bu? Iya, Bu. Baik Ibu. Ya, baiklah Ibu. Dari perbincangan kita kali ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sedikit lega, Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Ibu. Mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya, Bu. Alhamdulillah. Saya rasa perbincangan ini sungguh luar biasa dan saya harap Ibu Hasni mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu, semangat. Ya, insya Allah Ibu, saya akan tetap semangat di dalam membimbing siswa saya. Kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi Bu Hasni? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk masalah saya dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu Hasni. Baik Ibu, kalau begitu saya izin undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.